Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak ada. Kapal lembah. Sekarang mau kemana? Yuk. Sekarang saya akan sowan ke Raja Anom, putra mahkota Keraton Sumedang Larang. Nggih, Kang. Ya, Mas Del. Di Cirebon. Tinggal di Cirebon. Cirebon. Anci. Jadi baru pertama kali kesini, menembus dosa kemarin ya kesini. Saya dari dulu sebenarnya pengen sowan ke Alhamdulillah Keraton sekarang waktunya ya. Iya. Makanya baru tadi malam rencana pokoknya besok harus jadi. ya salah satunya pembuat golok itu Cikeruhan Cikeru. yang di Tanjung Jatinangor. Itu yang paling masyhur memang Cikeru. Jadi Sekarang banyak kondisinya udah punah. raja-raja di Nusantara juga banyak yang pesan pusaka raja atau pusaka-pusaka bangsawan itu ya ke Sumedang. Sejarahnya betul. Iya. Sampai Ratu Belanda pun itu memesan ininya Cikeru. Pokoknya di luar negeri, di Nusantara diantaranya yang paling diburu itu produk Cikeru, produksi Cikeru. Masya Allah. Tuh. Makanya tadi nyadar ya, saya nggak nyadar gitu loh. Nah, pedang ini yang pedang Pangeran Suriatmaja itu bilah besinya itu bagian itu produk luar negeri dan itu masih ada apa ya cap pabriknya, tapi serangka ininya Cikeruhan itu yang pesannya dari sana Belanda. Jadi gabungan alkulturasi. jadi lelang pusaka yang nomor satu ya Cikeru di dunia pernah. Ini informasi yang cukup kuat, bagus nih buat kita. Makanya ya saya juga baca-baca dan Terima kasih. Itu Pak, artinya ya perlu pendalaman lagi. Cuma memang kita sayangkan literasi tentang pedang dan golok itu sangat minim dibanding dengan keris. Keris ya. Makanya saya mulai konsen ke pedang golok itu ya diantaranya karena itu. Kalau keris kan banyak yang sudah menjamal lah, sudah banyak yang membahas, yang fokus ke sana, sedangkan pedang golok ini pasti sangat terbatas. Dan memang yang paling banyak itu di Jawa, khususnya itu Jawa Barat, Banten, dan DKI trennya. Cuma kalau pelestariannya memang atau penggalian informasi, sejarah dan lain sebagainya itu masih sangat terbatas lah. Mungkin sudah ada tapi peminatnya mungkin nggak terlalu banyak kayak keris. Kalau keris itu kan ceritanya yang luar biasa. Padahal keris dan pedang golok ini kan sama, bahan materialnya juga sama, dibuat oleh empu yang sama. Tapi kenapa nggak populer kayak keris gitu? Makanya dari dulu ya sering bertanya-tanya seperti itu. Jadi material sama, kemudian dibuat oleh empu yang sama, tetapi kenapa pedang dan golok ini seperti tidak atau kurang dihargai, kurang dihargai. Pedang golok serpu itu populernya
saya 3 tahun terakhir lah Pak. Inspiratif sekali dan saya punya kewajiban untuk ikut mempromosi. Apalagi kalau misalkan Mas Aan ya. Kalau ada semacam informasi literasi tentang gambaran umum, background sejarah golok dan lain sebagainya, saya akan sangat senang gitu. Iya, makanya Biar saya ngomongnya punya dasar, mempromosikan. kita di awal tuh ngobrolnya begitu. Kenapa Iya. kemudian saya tertarik di pedang golok itu karena memang literasinya kita susah. Katanya ada, tapi sampai dengan saat ini kita belum megang. Padahal di naskah Siksa Kandang Karsia disebutkan bahwa pusaka Prabu itu 1 golok, kedua keris, ketiga kalau nggak salah ambet pecut. Oke. Kalau di naskah Siksa Kandang Karsia itu kitabnya orang Sunda Ya, 500 tahun yang lalu. Saya kira Dan kebetulan Pak, alhamdulillahnya Taji Larang dapat mandat agung untuk membuat pusaka untuk dipersembahkan kepada raja, bentuknya golok. Filosofisnya karena tadi dari literasi Siksa Kandang Karsian diambil golok, filosofi lainnya kita literasi bentuknya dari pedangnya Kimastak. Kedua yang golok naga tadi kan, ada yang itu naga. Nanti perpaduan sama pedangnya yang Sugih, Pangeran Kusuma Hadinata. Itu kan pedang, wujud simbolisnya. Berarti Nanti, saya bicara punya dasar yang kuat. Itu loh maksudnya. Saya kan paling katakanlah di level-level saya paling eksis di medsos, di Facebook, gitu ya. Senang kalau ada dasar-dasar itu, saya akan intensif gitu kan mempromosikan ya ke publik ya ke. Ada dasar yang kuat ya, Saya harus punya itu yang tadi, terutama kalau ada di Kandang Karsian. Ya, Siksa Kandang Karsian. Siksa Kandang Karsian kan hanya mempelajari dari sisi pemerintahan. Belum sampai ke situ kalau ada golok gitu. Jadi pegangan bangsawan itu dulu Pak, kalau ada teman yang menemukan literasinya itu dari Belanda kalau nggak salah, literasinya. Nah di situ gambarannya bangsawan itu kesehariannya megang 3 gaman, 1 keris, kedua pedang, ketiganya ada yang tombak, ada yang golok pendek. Gocil. Bahasanya gocil. Iya. Nah, Apa bahasanya, Bu? apa ya, pokoknya golok bilah pendek. Jadi keseharian bangsawan dulu itu pegangnya 3. Kalau yang saya lihat di literasi temen yang dapat dari Belanda ya kalau nggak salah, dari Belanda. Dia apanya golok yang Cilik. golok kecil, Golok kecil. golok panjang, sama keris. Ada yang pakainya tombak, yang satunya tapi wajibnya keris sama pedang. Mungkin keris di sini atau macam-macam lah, pokoknya keris misalnya di sini. Kemudian bilah panjang di sini, pedang. Nah, pegangan itu bilah pendek. Atau ada juga yang pakai tombak, tapi ya tergantung lah. Tapi saya lihat seperti keseharian itu pakai 3 alat itu ya. Alat itu. 3 bentuk. Di sini artefaknya masih banyak. Kalau buat golok pendek? Ya ada. Dan saya sih curiganya yang perak itu, yang tadi saya tunjukkan itu. Itu kayak apa ya, pusaka atau golok yang diperuntukkan untuk tamu-tamu bangsawan. Jadi tamu-tamu bangsawan Keraton Sumedang Larang ini diberikan hadiah cenderamata-nya dalam bentuk golok. Ya itu orang kana perak. Kang, yang tadi yang golok yang ada naganya itu berarti maksudnya apa dapur? ada di gedung pusaka. Yang di gedung pusaka yang pas di gandiknya ada naga. Yang sebelah sana. Ya, yang sebelah kiri kalau ada di sini. Yang panjang itu. Suduk. Jenis kayak gitu kan ya? Saya lupa. Iya, suduk maru. Kalau jenis suduk maru ini pasnya model-model perak.
pegangan handle-nya. handle dan warna. Tapi yang malam sih. Sumedang juga ya. Keren. Nah, saya punya bedok lah dan cuma minta diidentifikasi artinya ambil dulu. Punya pribadi ya gitu. Nanti itu golongan Kang Teguh kan, Iya. yang lebih ahli. Oh, Wes, dikeluarin semua ya. Jadi di semua ahlinya. Metu kabeh. Cirebon kabeh. Habis berapa leher itu? Jadi nanti yang Kang Teguh sama Kang Rizal yang dipanggil. Kalau kenal ya dekat kan dengan Kang Teguh. Kang Teguh dekat. Kang Rizal Yang Cinta Bintang Bukan. ada lagi. coba pesan ke Kang Teguh undang Kang Rizal. Saya lebih banyak bertanya sama Kang Rizal. Dari sementara ini saya kalau soal bila handle apa lebih banyak tanya ke Kang Rizal. Iya. Nah, kalau soal literasi ke Kang Prof Tendi ya. Kalau literasi tentang sejarah apa Kang Prof Tendi. Tadi soal perjalanan Cikeru sampai apa itu Kang Prof Tendi. Insya Allah kapan-kapan mudah-mudahan bisa saya ajak ke sini. Kemarin tadi juga protes. Wah nggak ngajak-ngajak. Ya ini mendadak nanti kalau nunggu-nunggu. Emang beliau di mana tinggal? Di jadi dosen YIN Sejarah, dosen sejarah. Bandung. Enggak di Cirebon. Jenis apa? Suduk Maru. Jenis Suduk Maru. Nah itu bisa diterapkan, dipromosikan oleh sekarang apa tuh? Para ini sekalian satu paket dengan tukang hidung. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya Om saya kesini lagi dengan teman yang punya literasi tentang Sumedang yang nanti saya cerita. Itu penting bagi kami Nah, itu. Siap. Insya Allah sekalian saya mau bawa pusaka untuk dibaca. Alhamdulillah. Tenun. Museum Banten sudah saya ada. Museum Banten. Saya sudah mengirimkan beberapa pusaka dan mudah-mudahan ya dalam waktu Amin. Terima kasih. Nah itu kan berkah ya. Iya. Berkah bagi kami. Mudah-mudahan juga tidak kapok ya datang kembali. luar biasa ini. Dan silaturahmi ini saya kira bukan sebuah kebetulan, tapi memang ini sudah diberikan rumah suci. Memang sudah saatnya budaya itu bangkit. Bagaimana budaya ini sebetulnya kalau saya analisa ini sebuah jawaban dengan melestarikan, mengembangkan, memuliakan budaya itu bisa menjaga stabilitas ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya adalah ketahanan budaya. Untuk itu harus ada fase kebangkitan yang sampai saat ini memang tergradasi lah budaya lokal itu. Sudah mulai kita harus ada nilai kesadaran kolektif lah bagaimana pentingnya sebuah kelestarian budaya. Karena kan sifatnya budaya itu kan luas. Dan Korea Selatan maju dari budaya. Jepang pun negara yang maju modern tanpa melepaskan identitas lokal wisdom. Dan Sumedang yang punya cerita masyhur dulu mudah-mudahan Amin. segera kembali Amin. yang akan Iya. dipimpin oleh Amin. Ya, minta doanya dan dorongannya dari akang-akang. Siap. Ya. Makasih banyak. Terima kasih. Kang, makasih. Assalamualaikum.